Jemaat, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Doa pembukaan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama-sama kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu, kuduskanlah ibadah kami, ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang sudah hadir, maupun yang masih di jalan menuju tempat ini. Jadilah ibadah ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 100, ayatnya yang pertama sampai kelima. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku
Jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk mengerti akan maksud dan kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan kami dengarkan. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat ke-6 sampai dengan 11 yang menyatakan demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dan juga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, baru beberapa hari kita melewati sebuah peristiwa besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu kita merayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kemudian dilanjutkan dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Sebagai orang Kristen, tentu kita sudah mengenal dan seringkali mendengar cerita tentang kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitannya ini. Dan peristiwa ini juga kita rayakan dari tahun ke tahun sampai saat ini. Peristiwa dan kebangkitan Tuhan Yesus tersebut kita rayakan setiap tahun untuk mengingatkan kepada kita bahwa kematian Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, bukanlah kematian yang sia-sia dan tak berguna. Peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang yang percaya tentunya mempunyai arti yang besar dan makna yang mendalam. Kematian Tuhan Yesus itu tidak sama dengan kematian yang akan kita alami sebagai orang awam. Karena lewat kematian dan juga kebangkitannya ini, kita pasti menyadari bahwa Tuhan Allah ternyata sangat mengasihi makhluk ciptaannya ini. Walaupun kita sebagai makhluk ciptaannya seringkali melanggar perintah Tuhan dan seringkali tidak mendengar kepada firman-Nya. Kasih Tuhan kepada umat-Nya sangatlah besar. Allah tidak ingin kita sebagai makhluk ciptaannya berpaling daripadanya.
Allah tidak ingin kita sebagai makhluk ciptaannya binasa. Bahkan Allah sudah berjanji tidak akan memusnahkan lagi isi dunia ini seperti yang dilakukannya pada zaman Nuh. Jika Tuhan sudah murka kepada dosa-dosa kita manusia, tak ada seorang pun yang dapat menghindar dan luput dari murka dan hukumannya. Tuhan Allah sungguh amat mencintai dan mengasihi kita sebagai makhluk ciptaan yang sepadan dengannya. Namun, di pihak lain, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan masih bergelimpang dan asyik dengan dosa-dosa kita sendiri. Kita terlena dan terbuai dengan dosa yang kita lakukan sendiri, bahkan mengabaikan firman Tuhan beserta petunjuknya. Kita menyampingkan Tuhan dalam hidup kita dan menggantikannya dengan kesenangan kita sendiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, biarpun Tuhan Allah sering dikecewakan oleh ciptaannya sendiri, namun Tuhan itu panjang sabar. Kasih setianya kepada umatnya tak berkesudahan. Tidak dibiarkan umatnya berjalan sendiri tanpa arah. Sehingga Tuhan Allah kemudian mengutus anaknya sebagai inisiatif untuk memperbaiki hubungan yang rusak dengan makhluk ciptaannya. Tuhan Allah ingin berdamai dengan makhluk yang diciptakannya sendiri. Dan Yesus Kristus adalah jawaban dari Tuhan Allah sebagai inisiatif perdamaian seperti yang sudah disampaikan tadi. Saudara dapat membayangkan bagaimana Tuhan Yesus harus meninggalkan kenyamanannya di kerajaan surga untuk merendahkan dirinya serendah-rendahnya agar bisa sama dengan kita sebagai umat yang berdosa. Ia harus meninggalkan tahtanya dan bersedia untuk menjadi anak manusia yang dilahirkan pada kandang yang hina. Ia yang biasanya dilindungi dan dikawal oleh malaikat-malaikat, namun kini harus merelakan dirinya, dikawal dan ditemani hanya oleh 12 penjala ikan atau nelayan, yang bahkan kemudian ternyata ada yang mengkhianatinya. Tugas yang paling hina sudah dilaksanakan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mati di kayu salib. Dan kita tahu salib adalah lambang kutuk dan hina. Orang yang mati di kayu salib adalah orang yang paling hina dan dikutuk oleh sesamanya pada zaman itu. Mereka yang disalibkan adalah orang-orang yang tidak berguna, seperti perampok, penyamun, dan lain sebagainya. Namun, itu semua harus dijalani oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus sebagai penyelamat yang sudah dirancang oleh Bapa di sorga bagi kita manusia. Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin memberikan sedikit ilustrasi. Bagaimana seandainya kita berjalan di suatu daerah yang katakanlah di perkotaan, yang tentunya asing ataupun baru buat kita. Tentu kita tidak tahu jalan dan situasi di daerah tersebut. Kita tidak mengetahui jalan yang kita tempuh untuk sampai di tujuan. Mungkin jika kita berjalan di daerah perkotaan, kita akan masih bisa sampai di tujuan dengan bertanya kepada siapapun yang kita jumpai. Atau setidak-tidaknya pada zaman ini, teknologi smartphone sudah dapat membantu kita melalui GPS. Mungkin kita tidak tersesat karena masih bisa menemukan jalan melalui GPS tersebut. Namun, bagaimana jika kita berjalan di tengah-tengah pegunungan ataupun di tengah-tengah hutan, tanpa ada sinyal,
tanpa ada kawan maupun teman. Kita mungkin akan tersesat karena tidak tahu jalan dan tidak dapat bertanya kepada siapapun. Begitu juga sinyal GPS hilang sehingga kita tidak dapat menemukan jalan kembali. Itu sebabnya kita sering mendengar banyak pendaki yang tewas karena mereka tidak dapat menemukan jalan kembali untuk pulang. Jadi sekarang baru kita sadari betapa pentingnya jalan itu. Karena jika kita tidak menemukan jalan, berarti kita mati. Sedangkan menemukan jalan, berarti kita hidup. Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Itu artinya hidup bersama Yesus bukanlah sekedar hidup secara biologis saja. Tetapi hidup bersama Yesus juga harus hidup secara teologis. Artinya hidup kita ini harus mempertahankan hubungan yang benar dengan Allah dan sesama kita. Jika kita berjalan di belakang Yesus dan mengikut Dia, maka kita akan menemukan jalan dan memperoleh hidup itu. Rasul Paulus pun juga punya pengalaman hidup seperti ini. Sewaktu belum mengenal Tuhan Yesus, ia yang bernama Saulus, memang ia hidup. Tetapi secara biologis saja. Karena secara teologis, ia sebenarnya mati. Dan setelah itu, ketika ia mengenal Tuhan Yesus, barulah ia menyadari arti hidup yang sebenarnya. Hidup kita pun demikian. Pada waktu kita mengandalkan logika dan emosi semata, maka sesungguhnya kita sudah kehilangan jalan kehidupan kita. Kita mungkin lelah dengan jalan kehidupan yang kita jalani hari demi hari. Bahkan merasa bosan dan jenuh dengan problema hidup yang menekan dan menyesakkan hati dan kehidupan kita. Terkadang perasaan putus asa datang dan membuat kita sering emosi dan tidak dapat berpikir dengan baik dan matang, sehingga membuat kita sering mengambil keputusan yang salah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah, dalam kelelahan dan kelemahan kita, seringkali kita jatuh dalam keadaan yang mendukakan hati Allah. Kita terkadang mempertanyakan keadilan pada Tuhan dan tidak dapat menerima situasi yang kita alami. Kita mungkin tidak sejalan dengan jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan mungkin kita mengutuki Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jalan Tuhan selalu misteri buat kita semua. Ia punya 1001 cara menolong kita. Dan tidak semua cara Tuhan dapat dimengerti dan diterima oleh manusia. Masalah sebenarnya adalah di waktu saja. Rasul Paulus percaya bahwa Yesus selalu punya waktu untuk menolong umat manusia. Ayat yang ke-6. Kata waktu pada ayat tersebut ditulis dengan kata kairos, yang artinya adalah kesempatan terbaik yang sepenuhnya berasal dari Tuhan. Itu artinya pertolongan dari Tuhan akan selalu hadir di waktu yang sudah Tuhan tentukan, bukan ditentukan oleh manusia atau diingini oleh manusia. Dan untuk menunggu kairos itu terjadi dalam kehidupan kita, maka hendaknya biarlah kita hidup dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Allah saja.
Dan saat kairos itu terjadi, Tuhan Allah telah menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita. Dan saat itulah kita diperdamaikan dan diselamatkan oleh Tuhan Allah. Tuhan Yesus sudah menukar diri-Nya menjadi tebusan bagi dosa kita, agar dapat mendamaikan kita dengan Allah. Ia menjadi jembatan agar manusia dapat kembali bertemu dengan kemahakuasaan Allah, sehingga sorga dan bumi kembali berdamai dan diperdamaikan dengan Allah. Dan mereka yang diperdamaikan dan diselamatkan, tentunya mereka telah menemukan jalan. Jalan yang menuntun dan membawa mereka kepada hidup, jalan yang membawa mereka kepada kebahagiaan, dan jalan yang membuat mereka menemui kebebasan. Oleh sebab itu, berilah dirimu diperdamaikan dan diselamatkan. Maka Yesus akan membuka jalan kehidupan kepadamu. Amin. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada hari ini ya Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, biarlah firman-Mu itu menjadi pendamai buat kami ya Tuhan, sehingga kami dapat diselamatkan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk gereja-Mu GPIB Pengharapan Cibinong, berserta dengan semua unsur-unsur di dalamnya. Ya Bapa, Engkau mau memberkati pendeta-pendeta kami, Pendeta Linda Siagian beserta dengan keluarga, Pendeta Rindu beserta dengan keluarga ya Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengutus mereka untuk hadir di tengah kami, menjalani tugas pelayanan mereka ya Tuhan. Kami merasa terbantu ya Tuhan dengan kehadiran mereka di tempat ini ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga mereka tetap dapat melayani kami umat-Mu yang berdosa ini ya Tuhan. Tak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa untuk para pelayan-Mu, para presbiter, diaken dan juga penatua di GPIB Pengharapan Cibinong, beserta dengan seluruh karyawan, bekostor, satpam, security, maupun juga unit-unit misioner lainnya dalam tugas melayani umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepada mereka ya Tuhan, agar mereka dapat menjalani hari-hari mereka ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga mereka juga penuh sukacita melayani umat-Mu ini ya Tuhan, dan hidup mereka pun dapat menjadi berkat buat kami semuanya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat umat-Mu di GPIB Pengharapan Cibinong ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati mereka dimanapun mereka berada, dengan segala kesusahan dan kelemahan mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jauhkanlah segala sesuatu yang dapat mengganggu tugas panggilan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak merasa kuat dan senantiasa selalu merasa yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka hari demi hari ya Tuhan.
Dan biarlah sukacita senantiasa selalu hadir ya Tuhan, di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa buat mereka semua ya Tuhan, yang dalam kelemahan juga ya Tuhan. Tuhan mau memberikan kekuatan ya Tuhan. Tuhan juga mau menghibur mereka hari demi hari ya Tuhan, sehingga mereka pun juga tidak pernah mengutuki Engkau ya Tuhan. Bahkan mereka bersuka cita di dalam nama-Mu itu ya Tuhan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, dan juga berkatilah kami semua melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu.
yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari Imamat 19 ayatnya yang kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati persembahan kita. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa kita. Mari kita berdoa. Saat ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu apa yang sudah kami beri dengan rela dan penuh sukacita. Kiranya berkenan bagimu, Engkau dengan rahmat-Mu yang besar. Kiranya senantiasa menolong kami untuk memenuhi tempat ibadah rumah, keluarga, dan hati kami ini dengan kehadiran-Mu yang memunculkan pujian syukur, hormat dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jemaat, kembalilah kepada kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan seperti yang sudah kau dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.